Halo semua, selamat datang di channel saya. Sebagai seorang guru yang hobi membaca, saya cukup selektif memilih cerita untuk diulas. Kali ini saya ingin membahas satu kisah yang sangat menarik tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang berinkarnasi ke dalam klan terkuat. Namun dianggap sampah karena sebuah kutukan. Banyak yang melihat ini sebagai cerita aksi biasa, tapi jika kita bedah lebih dalam, ada strategi bertahan hidup dan mentalitas yang sangat tangguh di baliknya. Bagaimana cara dia bertahan di lingkungan yang memusuhinya sekaligus menyembunyikan kekuatan aslinya. Saya akan bedah kisahnya dari chapter demi chapter. Mari kita mulai pembahasannya. Raun adalah pemimpin Sado, kelompok pembunuh bayaran yang bekerja di bawah keluarga Robert. Selama hidupnya, ia hanyalah anjing yang tidak memiliki emosi, hati, atau kebebasan. Namun berkat penemuan teknik kultivasi legendaris Ring of Fire, ia berhasil membebaskan diri dari belenggu indoktrinasi mental. Darius Robert, pria yang ia layani, mengetahui pengkhianatan ini. Darius mengungkapkan bahwa selain indoktrinasi, ia telah menanamkan Requiem, sebuah kutukan sihir yang menyiksa jantung korbannya jika tidak patuh. Dalam kondisi sekarat karena siksaan tersebut, Raon menunjukkan tekad yang luar biasa. Ia berdiri dan coba menyerang Darius, namun akhirnya tewas dengan kelapa terpenggal. Sebelum napas terakhirnya, Raon bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Saat ajal menjemput, sebuah sistem misterius bernama Ward muncul dan masuk ke dalam tubuhnya. Raun tidak mati begitu saja, ia terbangun dalam tubuh seorang bayi. Ibu barunya bernama Sylvia menyambutnya dengan kasih sayang yang belum pernah ia rasakan. Awalnya Raun mengira ini hanyalah mimpi buruk yang berkepanjangan, namun ia akhirnya menerima kenyataan. Ia berinkarnasi. Raun masih menyimpan semua ingatan dan pengalaman sebagai assassin dari kehidupan sebelumnya, termasuk teknik Ring of Fire yang kini ingin ia sempurnakan. Raun menyadari bahwa ia berada di dalam mansion yang sangat mewah. Rasa penasaran Raun terjawab ketika sosok penguasa rumah tersebut tiba. Aura dingin yang menekan seluruh ruangan menandakan kehadiran Glenn Sigurd, sosok yang dikenal sebagai Destructive King of the North, salah satu petarung terkuat di benua ini. Raun terkejut bukan main, ia bukan berinkarnasi di keluarga sembarangan, melainkan di keluarga Sigurd, klan terkuat yang ditakuti oleh dunia. Bagi Raun ini adalah kesempatan emas. Meski harus bersabar dalam tubuh bayi, ia kini memiliki dasar kekuatan yang jauh lebih tinggi untuk menjalankan dendamnya kepada Darius Robert di masa depan. Glenn Sigurd, sang Destructive King of the North, memberikan nama pada cucunya Raun, namun nama ini memiliki makna yang kelam, seperti bayangan yang harus hidup dalam kesunyian dan tanpa menonjolkan diri. Bagi Raon yang sebelumnya hidup sebagai pemimpin Sado, nama ini terdengar ironis, namun ia menerimanya sebagai kesempatan hidup kedua yang sangat berharga. Setelah Glenn pergi, Raon memulai rencana rahasianya. Di malam hari saat ibunya Sylvia terlelap, Raon mencoba mengkultivasi Ring of Fire. Berbeda dengan teknik kultivasi biasa, Ring of Fire menciptakan lingkaran mana di sekitar jantung. Keunggulannya adalah ia mampu memperkuat stamina dan pertumbuhan tubuh, sekaligus tidak terdeteksi oleh siapapun, bahkan oleh petarung jenius sekalipun. Rawan menyadari bahwa tubuh bayi ini memiliki hambatan besar. 9 titik saluran mana tersumbat oleh hawa dingin yang luar biasa. Jika tidak diatasi, tubuhnya tidak akan sanggup menampung mana dan ia akan mati muda. Ia memutuskan untuk tidak membuang hawa dingin itu, melainkan menyerap dan menggabungkan ke dalam Ring of Fire. Keesokan harinya, Sylvia kedatangan tamu istimewa, yaitu Ragged Sign, seorang penyembuh legendaris yang memiliki hubungan pertemanan masa lalu dengan Glenn Sigurd. Saat Sign memeriksa Raon, ia menemukan fakta mengejutkan. Tubuh Raon terjangkit Curse of Force, kutukan embun beku. Saluran mananya tersumbat oleh gumpalan hawa dingin. Sign memperingatkan bahwa meski Raon tidak akan mati mendadak, masa depannya sebagai seorang swordsman akan mustahil dan umurnya akan sangat pendek. Mendengar diagnosa tersebut, Sylvia hancur. Ia menangis terseduh-seduh, berjanji akan melakukan segalanya demi menyembuhkan putranya.
Melihat ibunya yang begitu tulus mencintainya, Raon merasa emosi yang belum pernah ia rasakan di kehidupan sebelumnya sebagai pembunuh. Ia mencoba menenangkan ibunya dengan menyentuh pipinya dan berhasil mengucapkan kata pertamanya, yaitu "Mama". Demi menyelamatkan Raon, Sylvia nekat menerobos masuk ke ruang pertemuan antara Glenn Zegat dan Regit Sain. Meski dihalangi oleh para pelayan yang ketakutan, Sylvia berhasil masuk dan bersujud di depan Glenn, memohon dengan sangat agar ayahnya itu berkenan menyelamatkan sang cucu Raon dari kutukan yang mengancam nyawanya. Sylvia bersimpuh di hadapan ayahnya, Glenn Zegat, memohon dengan air mata yang tumpah agar Glenn menyelamatkan Raon dari Curse of Force. Glenn dengan wajah dingin sempat menolak dengan kasar. Ia berdalih bahwa Raon tidak akan bisa menjadi warrior dan tidak ada gunanya bagi keluarga. Namun setelah Sylvia diseret pergi oleh pengawal, tabir kebohongan Glenn terbuka. Ternyata justru Glenn lah yang memanggil Regit Sain untuk memeriksa cucunya. Di hadapan Sain, Glenn akhirnya mengakui bahwa selama Raon bisa tetap hidup, itu sudah cukup baginya. Sain pun menyadari di balik sikap dingin destruktif King of the North itu, Glenn menyampaikan kasih sayang yang tidak bisa ia ungkapkan. Hari-hari berlalu, Raon mulai mengonsumsi eliksir atribut api yang diberikan oleh Sain. Meski rasanya sangat pahit bagi seorang bayi, Raon menelan tanpa keluhan demi memadamkan hawa dingin di tubuhnya. 5 tahun berlalu dalam perjuangan yang sunyi, Raon menjalani hidup ganda. Di pagi hari ia bermain dengan ibunya, Sylvia, dan pelayan setianya, Helen. Namun di malam hari ia adalah pembunuh jenius yang mengasah kultivasinya. Berkat ketekunannya, ia berhasil mencapai Ring of Fire bintang 2. Kini ia bisa melihat status window yang membantunya memantau perkembangan tubuhnya. Meskipun Curse of Force dan stamina buruk masih menghantuinya, Raon tidak terburu-buru. Ia sadar untuk membalaskan dendam pada Darius Robert yang membutuhkan fondasi yang sempurna. Saat Raon berumur 5 tahun, hari yang ditunggu tiba. Upacara judgment atau penghakiman ini adalah acara penting klan Zegat untuk menentukan kelayakan anggota keluarga. Saat Raon dan Sylvia melangkah masuk ke aula utama, mereka langsung disambut dengan bisikan kejam. Banyak anggota keluarga jalur utama atau main lineage yang memandang rendah Sylvia sebagai orang gagal dan Raon sebagai anak berpenyakit. Sylvia menggenggam tangan Raon dengan erat meskipun hatinya perih mendengar cemooh yang merendahkan martabat mereka. Sylvia tetap tersenyum di depan Raon, berusaha melindunginya dari kebencian dunia. Raon dengan jiwa pembunuh yang masih tersimpan di balik tubuh mungilnya, merasakan amarah yang membara melihat ibunya dihina sedemikian rupa. Ia bersumpah dalam hati untuk membalas semua ketidakadilan ini di masa depan. Suasana aula mendadak sunyi ketika Glenn Zegat memasuki ruangan. Wibawanya yang luar biasa menekan seluruh aula. Tanpa basa-basi, Glenn mengetuk tongkatnya dan seketika sebuah pedang raksasa bercahaya Sword of Judgment muncul dari langit aula dan menghujam ke lantai di depan singgasana. Upacara penghakiman telah dimulai. Kini di bawah bayang-bayang pedang penghakiman yang megah dan menakutkan itu, Raon dan Sylvia berdiri di tengah kerumunan yang penuh permusuhan. Bagi Raon, ini bukan sekedar upacara, melainkan langkah awal pembuktian diri untuk bertahan hidup di klan terkuat di dunia demi mencapai kekuasaan yang ia butuhkan untuk balas dendam. Upacara judgment di kediaman Zegat berlangsung di bawah pengawasan Glenn Zegat. Baron Zegat putra Ser Caron menjadi peserta pertama yang menunjukkan bakat mana yang luar biasa dengan atribut angin. Mengikuti jejaknya, Runan Sullion dari keluarga Sullion juga membuktikan bakat yang setara. Raon yang mengamati dari dekat memahami bahwa mekanisme pedang penghakiman atau Sword of Judgment adalah dengan melihat seberapa jauh cahaya merambat di bilah pedang. Kemurnian mana dan warna pada bagian gagang adalah atribut mana. Raon maju sebagai peserta terakhir di tengah cemoohan dan tatapan rendah dari para hadirin. Ia maju dengan didamping ibunya Sylvia. Raon tidak memiliki ekspektasi tinggi, baginya ini hanyalah cara untuk memastikan atribut mana yang cocok untuk kultivasinya. Saat ia menyentuh pedang batu itu, muncul sinar kuning yang hanya bisa dirasakan oleh Raon. Ia melihat visi
tentang seorang pria perkasa yang mirip dengan leluhur Zegat sedang melawan monster dengan sinar kuning yang terang. Setelah Raon melepaskan tangannya, pedang tersebut tidak memberikan reaksi apapun kepada orang banyak. Glenn yang merasa bosan dan tidak berharap banyak segera memerintahkan hadirin untuk membubarkan diri. Raon, Sylvia, dan seluruh peserta lainnya pun meninggalkan aula utama. Setelah aula benar-benar kosong, hanya menyisakan Glenn dan pelayannya. Sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba cahaya kuning yang sangat kuat menyambar seluruh aula. Pedang batu itu memancarkan Golden Light of the Sun, kekuatan transendental legendaris milik kepala keluarga pertama Zegat yang mampu melelehkan api dari dunia iblis. Api emas itu meluap-meluap memenuhi ruangan. Glenn yang melihat fenomena yang hanya muncul sekali dalam sejarah keluarga Zegat itu hanya bisa melongo karena takjub. Dengan tatapan bingung dan penuh selidik, Glenn berucap, "Raon sebenarnya itu siapa dia?"